Kami akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama ada Bang Arif Hakim yang merupakan Ketua Divisi Emergency Medical Team Mercy. Selamat malam Bang Arif. Halo Mbak Tiara. Sehat ya? Salam. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Bang Faisal Assegaf yang merupakan pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bang Faisal. Malam Mbak Tiara. Baik, saya ke Bang Arif terlebih dahulu. Di tengah eskalasi yang kian meningkat ya, dari hari ke hari ini, kemudian juga blokade jalan ini terus dilakukan, bantuan pula begitu. Seperti apa kondisi terkini yang kemudian diterima oleh Mercy dari relawan yang ada di sana? Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sampai saat ini akses masuk untuk tenaga medis dari luar internasional itu semakin sering mengalami penolakan dari pihak Israel, gitu. Jadi kalau sebelum-belumnya katakanlah 2-3 bulan lalu mungkin yang ditolak adalah 1-2 orang karena alasan keamanan, misalnya yang bersangkutan biasanya memiliki silsilah keluarga keturunan Arab. Yang itu menjadi isu sekuritas buat Israel. Tapi sekarang dari WHO sendiri menyampaikan bahwa sampai angka 50% dari orang-orang yang mengajukan untuk masuk itu ditolak tanpa alasan yang jelas. Lebih ketat berarti ya? Betul, jadi yang menjadi catatan adalah tanpa alasan yang jelas gitu ya. Bahkan salah seorang anggota tim kami pun saat ini sudah lebih dari 1 bulan menunggu di aman. Karena waktu berangkat bulan lalu bersama dengan 2 orang dokter, yang bersangkutan liaison officer ini ditolak tanpa alasan yang jelas, gitu. Nah ini yang kemudian juga menambah beban kesehatan di dalam, karena selain tenaga medis yang lokal yang semakin sedikit akibat targeted killing, gitu ya. Kemudian juga mereka sudah hampir 2 tahun, gitu ya, menangani korban-korban, ditambah dengan suplai alat medis obat-obatan yang sudah sangat jauh berkurang, sehingga banyak kasus-kasus itu yang kemudian tidak tertangani dengan baik. Semua tenaga medis, pasien-pasien itu mengalami tindakan yang under standar, gitu. Dan karena mungkin jumlah dari relawan kesehatannya juga terbatas, sementara yang harus ditangani luar biasa banyak. Betul. Fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit juga semakin sedikit, begitu ya. Akses juga semakin terbatas karena banyak rumah sakit yang dimasukkan ke dalam red zone. Dan terakhir kami mendapat informasi dalam pekan-pekan ini merebak kasus influenza yang strainnya masih belum diketahui. Jadi bahkan sampai dicurigakan apakah ini COVID varian baru. Dan pemerintah lokal di sana belum bisa membuktikan karena mereka tidak punya alat diagnosis untuk menentukan ini jenis virusnya apa untuk influenza ini, begitu. Untuk sementara ini berarti relawan Mercy yang ada di sana ada berapa? Ada 2 orang, 1 orang spesialis bedah saraf dan 1 orang spesialis obstetri dan ginekologi. Oke, itu di Gazanya ya? Di Gaza City. Oke, baik. Saya bergeser ke Bang Faisal. Bang Faisal, sebelum kita banyak membahas mengenai upaya Israel untuk terus merebut Gaza Palestina dari Hamas begitu ya. Belakangan ini kita ketahui bahwa serangan juga terjadi di Lebanon, kemudian juga di Yaman. Sebenarnya apa yang mendasari Israel untuk terus melakukan serangan dan tidak lagi terfokus ke Gaza saja? Ya karena kan memang dari awal ini kan milisi Al-Husayun di Yaman, terus Hizbullah di Lebanon itu kan melakukan serangan ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan atau genosida yang dialami rakyat Palestina di Gaza. Nah, terus masih tetap bertahan, terutama di Yaman itu Al-Husayun masih bertahan, tapi saya lupa 1 atau 2 hari lalu, beberapa hari lalu itu kan serangan udara menyasar membunuh 1 Perdana Menteri dan 8 Menteri dalam pemerintahan Al-Husayun Yaman. Kemudian kalau untuk di Lebanon memang target dari Israel bersama Amerika bagaimana melucuti senjatanya Hizbullah. Nah, itu kan militer Lebanon sudah kemarin sudah menyampaikan proposal mengenai tenggat dan bagaimana SOP dalam pelucutan senjata. Tapi Hizbullah sudah menyatakan bahwa artinya mereka akan siap melawan kalau memang dipaksa untuk melucuti. Ini bahaya, artinya bisa ada ancaman perang saudara yang pernah terjadi di Lebanon tahun 1975 sampai 1990. Nah ini kita akan lihat puncak ketegangan itu pada 27 September. Karena itu bertepatan dengan setahun kematiannya Hasan Nasrallah. Akhir bulan ini ya?
akhir bulan ini. Dan target dari pelucutan senjata itu adalah akhir tahun ini. Jadi kita akan lihat apakah militer Lebanon, pemerintah Lebanon dengan dukungan Amerika dengan Israel berani melaksanakan perintah kedua negara itu untuk melucuti senjata Hizbullah. Karena kan ini pada dasarnya perintah yang diminta, instruksi yang disampaikan oleh Israel maupun Amerika Serikat terhadap pemerintah Lebanon agar mereka mendapat insentif ekonomi. Jadi Lebanon ini kan negara yang secara ekonomi boleh dibilang sudah ambruk karena 2019 mereka menyatakan tidak mampu membayar utang luar negerinya dan sudah ada beberapa negara Arab Teluk, negara Arab super tajir seperti Arab Saudi, terus UEA dan Qatar menyatakan siap membantu membangun kembali Lebanon termasuk wilayah-wilayah di selatan yang hancur akibat perang. Baik, dengan adanya 2 serangan di Lebanon dan juga di Yaman begitu ya selain Gaza, lantas bagaimana bisa Israel ini semakin kuat, semakin percaya diri untuk merebut Gaza dari Hamas saat ini? Bahkan informasinya sudah ada puluhan ribu pasukan yang kemudian terlibat begitu ya, Bang Faisal? Ya memang dari awal untuk merebut kota Gaza, terutama sebagai simbolnya Gaza, pusat kekuasaannya Hamas itu sendiri, Israel akan menerjunkan 60.000 pasukan cadangan. Tapi informasi terbarunya mereka juga kekurangan untuk rekrutmen baru. Makanya mereka membuka orang-orang Yahudi dari seluruh dunia yang ingin membantu perjuangan Israel tanda kutip untuk melawan Hamas itu boleh ikut atau bergabung. Itu mereka membuka rekrutmen untuk orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Tapi saya yakin kalau kita lihat hampir 2 tahun ini perang, artinya militer Israel sudah gagal. Militer sebuah negara yang super power di Timur Tengah selain Iran dan dengan dukungan dari Amerika Serikat, dari Eropa, terutama Jerman, Inggris dan Perancis, mereka tidak mampu menaklukkan sebuah milisi yang bernama Hamas. Di sini kan ada, kalau tidak salah ada sekitar 8 milisi, tapi yang kuat Hamas dengan Jihad Islam. Dan Hamas pun juga sudah memperingatkan bahwa ini sudah berkali-kali terjadi, tapi Israel tidak pernah berhasil untuk merebut gitu ya. Nah kemarin itu beberapa hari lalu ada kejadian pencegatan di wilayah Sezayed dan Zaitun di kota Gaza. Itu ada kabarnya, saya belum tahu apakah udah confirm atau belum, ada 4 tentara Israel yang berhasil diculik oleh Hamas dalam bentrokan itu sendiri. Oke, Bang Arief, dengan adanya ancaman-ancaman yang terus terjadi, salah satunya sudah ada pasukan cadangan yang dikerahkan untuk merebut Gaza ini dari Hamas begitu ya. Rumah sakit Gaza, rumah sakit Indonesia di Gaza sana dan juga beberapa medis ini apa yang dilakukan dalam situasi ini ya? Ya, secara teknis Rumah Sakit Indonesia sejak 2 bulan lalu statusnya sudah inoperasional karena abandon gitu kan. Betul. Karena rumah sakit itu kemudian semakin dekat dengan zona merah sehingga kemudian bahkan untuk membawa pasien ke rumah sakit Indonesia itu baik para medis ambulan maupun masyarakat itu berbahaya karena mereka menjadi sasaran tembak. Sehingga kemudian banyak kasus yang kemudian korban-korban itu tidak bisa diantar ke rumah sakit. Dengan pertimbangan itulah dan juga dengan paksaan dari pihak penjajah, maka kemudian Rumah Sakit Indonesia, staf medik, pasien dan alat-alat kesehatannya dikosongkan. Jadi pasien, staf medik, alatnya kemudian ditarik, didistribusikan ke rumah sakit yang lebih aman di Gaza City maupun di Gaza Tengah. Begitu. Nah, di utara sendiri yang saat ini masih fungsional adalah Rumah Sakit Kamal Udwan. Kemudian rumah sakit kecil yang ada di situ yang mungkin masih masih berada di area yang lebih aman karena masih banyak juga masyarakat di Gaza Utara yang lebih memilih untuk tetap tinggal. Itu dia. Jadi kan memang karena semakin sempit begitu ya tempatnya, otomatis Relawan Mercy tidak hanya fokus terhadap pengobatan saja, tetapi bagaimana membantu masyarakat di sana untuk berpindah ke satu tempat dan juga lainnya begitu ya? Ya, fokus kami selain medis saat ini adalah nutrisi. Karena masalah yang juga saat ini meningkat di masyarakat adalah karena mereka tidak mendapat pasokan makanan yang memenuhi kebutuhan, maka kemudian malnutrisi menjadi faktor penting yang itu mengganggu kesehatan. Nah, itu yang kemudian kami coba bantu gitu ya. Jadi seberapa mungkin ada stok makanan di pasar itu kemudian kami beli untuk kami distribusikan. Gitu. Nah, kalau untuk perpindahan masyarakat segala macam
sepertinya itu menjadi keputusan dari keluarga masyarakat gitu ya. Karena mereka kan keluarga besar nih biasanya. Satu kampung itu biasanya kemudian ada katakanlah tokohnya yang nanti secara kelembagaan sosial atau keputusan bersama memutuskan apakah mereka akan pindah atau tidak pindah gitu. Dan ketika mereka menyatakan pindah, mereka biasanya sudah memiliki tempat akan mengungsi di mana begitu. Nah, gitu. Saya juga penasaran Bang Arief, ini kan sudah terbatasi, bantuan juga semakin sedikit yang masuk, upaya distribusi ini semakin sulit. Bagaimana kemudian Mercy bisa merealisasikan hal ini begitu ya? Termasuk juga tadi sudah disebutkan bahwa nutrisi ini penting sekali bagi warga Gaza. Tapi mohon ditunggu, nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung lanjutkan ke Bang Arief. Bang Arief, seperti apa pergerakan dan juga upaya yang dilakukan oleh Mercy ya, di tengah keterbatasan dan juga blokade bantuan tentunya untuk terus membantu mendistribusikan, salah satunya juga berkaitan dengan nutrisi yang tadi sudah disinggung, beberapa hal yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Ya, jadi selain aktivitas medis seperti tindakan operasi dan pemeriksaan pasien-pasien di rumah sakit, kami juga berusaha untuk mendistribusikan bahan makanan maupun makanan siap saji selama kemudian stok di pasar tersedia gitu. Jadi stok pasar itu sedikit dan harganya luar biasa gitu ya, meningkat 5 bahkan sampai 10 kali lipat dari harga normal, dan itu kadang-kadang tidak terjangkau oleh banyak anggota masyarakat. Bahkan tidak heran kemudian kalau kita menggunakan klasifikasi dari Badan Pangan Dunia, maka Gaza saat ini sudah mengalami famine, kelaparan, dan itu skalanya skala tertinggi, skala 5. Jadi ada skala 0 sampai 5, 1 sampai 5, 1 itu normal, 5 itu sudah ekstrim, kelaparan, famine. Nah, Gaza itu sudah famine lebih dari 50%. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah baru gitu ya, dan akan sangat berkaitan dengan status kesehatan masyarakat saat ini, dan juga dengan status kesehatan anak-anak Gaza di masa depan. Betul. Jadi mulai dari nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, balita, kemudian anak-anak ke depan itu, ini akan menyebabkan putus generasi. Nah, itu yang paling dibutuhkan oleh mereka ya. Beberapa hari atau bahkan sejak tanggal 17 Agustus kemarin kita ketahui ada bantuan juga dari Basnas dan juga dari pemerintah Indonesia begitu ya, dengan cara drop air. Nah, itu informasinya apakah tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik juga oleh warga Gaza? Kalau drop air itu kan titiknya di mana itu kan yang tahu adalah pihak pesawatnya. Artinya dia terbang dari bandara di Aman, kemudian melalui koridor yang sudah diizinkan oleh pihak penjajah, kemudian bantuan dijatuhkan di daerah mana begitu ya. Nah, baru kemudian masyarakatnya yang mengambil dari situ. Nah, tapi laporan yang masuk ke Mercy mungkin apakah juga sudah ada? Kami tidak mengamati langsung apa namanya bantuan yang kemudian sampai di bawah gitu ya dari drop, karena sekali lagi mobilisasi teman-teman medis ini sangat-sangat terbatas dengan situasi keamanan yang tidak menentu. Memang kami menginstruksikan teman-teman untuk stay di rumah sakit saja gitu ya. Dan informasi-informasi sekitar itu lebih banyak disuplai oleh staf lokal gitu ya. Dan juga di staf lokal kan mereka punya keluarga. Nah, keluarganya itu yang kemudian menghimpun informasi disampaikan kepada relawan kami di sana. Baik. Nah, Bang Faisal, ini kalau kita lihat nampaknya selain serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Israel dengan penutupan akses untuk bantuan ini, kan nampaknya Israel hanya menginginkan untuk memberantas generasi-generasi ataupun juga manusia-manusia yang berada di Gaza sehingga bisa kemudian wilayahnya ini diakuisisi oleh Israel. Nah, seberapa efektif sebenarnya metode ini yang kemudian digunakan oleh Israel untuk mendapatkan keinginannya menjajah Gaza yang tentunya bukan keinginan kita semua gitu ya? Ya, seperti kata Pak Arief tadi, kalau untuk memotong generasi sebenarnya Israel sudah berhasil. Mereka menghancurkan semua infrastruktur kesehatan yang penting, terus juga kebutuhan dasar, air, makanan, nutrisi, terus juga pendidikan sebagai untuk kelanjutan generasi rakyat Palestina di Gaza mendatang. Mereka sebenarnya sudah berhasil. Jadi cara itu sebenarnya yang paling menjadi ancaman? Ya, itu sebenarnya menjadi ancaman. Tapi bagaimana Israel untuk menguasai Gaza, saya kira semakin ngotot Netanyahu ingin menguasai Gaza, artinya perang Gaza akan semakin lama.
Dan itu artinya krisis kemanusiaan, terus genosida di Gaza akan terus berlangsung. Dan ini juga udah membuktikan bahwa perang hampir 2 tahun bulan depan nanti kan itu udah membuktikan Oktober, ya? bahwa ya Israel gagal untuk mencapai tujuan militernya. Yang kedua ya dunia gagal untuk mencegah genosida yang terjadi di Gaza. Tapi dengan adanya serangan-serangan lain, apakah Israel mampu untuk kemudian menyelesaikan serangan dan juga berupaya sekuat tenaga merebut Gaza dari Hamas? Karena memang juga ada perang-perang lainnya yang harus dalam tanda kutip diselesaikan. Saya kira tidak akan mampu karena Hamas ini kan adalah kelompok pejuang. Mereka tidak mungkin Israel tidak mungkin memaksa orang Palestina, maksudnya kelompok pejuang ini untuk menyerah karena mereka kan berjuang motivasinya membela tanah air mereka, membela bangsa mereka. Dan mereka juga ingin merdeka. Itu motivasinya berbeda dengan motivasi tentara Israel melakukan agresi sekaligus invasi, apalagi udah pecah. Dalam rapat kabinet yang berlangsung yang berakhir dini hari, Senin dini hari itu Panglima Angkatan Bersenjatanya sudah meminta Netanyahu untuk menerima kesepakatan parsial, tapi Netanyahu menolak dengan alasan Trump, Presiden Amerika, tidak mau ada itu. Jadi pengen Gaza dikuasai dan nanti dikelola oleh Amerika. Iran sendiri kalau Anda lihat ini nantinya akan bergerak nggak sih Bang, mengingat sekutu-sekutunya ini kan sedang diserang ya, dan apakah juga akan terjadi serangan seperti beberapa bulan yang lalu terjadi terhadap Israel? Kalau Iran kan dari awal memang sudah membantu kelompok-kelompok anti-Israel di Timur Tengah, ya Hamas, Jihad Islam, terus Hizbullah, terus Al-Husiyun. Tapi mereka kemarin serangan itu terjadi kan karena memang Iran diserang, jadi mereka wajib membela diri. Oke, tapi kalau berkaitan dengan sekutu-sekutunya mungkin tidak akan sedahsyat kemarin? Sebenarnya sudah ada satu usulan ketika konferensi gabungan antara Liga Arab dengan OKI di Jeddah. Itu salah satu usulan Iran itu adalah embargo minyak, terus juga embargo senjata, terus mengirim persenjataan, memutus hubungan dengan Israel, negara-negara OKI, Liga Arab dan itu ada usulan itu, tapi tidak diadopsi. Nah itu artinya kan memang tidak ada keinginan dari sebagian negara anggota OKI untuk serius atau jujur membantu perjuangan bangsa Palestina. Kita tahu terakhir dalam deklarasi New York itu malah sangat ironis, mereka meminta Hamas menyerah dan melucuti senjata mereka. Artinya kan itu permintaan dalam deklarasi New York itu sejalan dengan kepentingan Israel dan Amerika. Baik, saya ke Bang Arief terakhir. Bang Arief, secara keseluruhan mungkin bisa diinformasikan sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh warga Gaza saat ini seperti apa saja, dan kalaupun ada masyarakat Indonesia yang berniat baik untuk membantu, bagaimana Bang caranya? Ya, yang dibutuhkan itu adalah stop genosida. Karena dengan stop genosida itu maka kemudian beban kesehatannya akan berkurang. Saat ini kan selama kemudian peperangan masih berlanjut, korban masih bertambah, staf medik dan rumah sakit ini terus akan mengalami beban begitu ya. Ketika kemudian perang itu selesai, maka naturally seperti yang dulu-dulu masyarakat di Gaza juga sudah mengalami beberapa kali perang, dia akan mulai pulih. Dan ketika sudah stop itu, maka kegiatan rekonstruksi itu akan berjalan kembali. Banyak inisiatif-inisiatif untuk membantu Gaza saat ini dengan kondisional jika perang berhenti. Gitu. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini tidak memungkinkan, Bang Arief? Ya, kalau berbicara secara sustainability program, tentu banyak yang tidak mau mengambil risiko ketika kemudian katakanlah dia membangun, sekarang dibangun besoknya dihancurkan, seperti kasus Ormas Indonesia. Ketika kami renovasi baru bikin pagar, hari ini bikin pagar, ditinggal minggu depan sudah dibuldoser lagi. Itu kan kalau secara program jadi sia-sia begitu ya. Nah itu yang makanya banyak lembaga-lembaga, inisiatif-inisiatif yang kemudian menunggu sampai kemudian betul-betul terjadi gencatan senjata permanen, baru mereka akan mulai membantu Gaza. Nah ini juga sebenarnya terlambat gitu ya, karena saat ini yang dibutuhkan oleh Gaza itu harus dilakukan saat ini, tidak bisa menunggu minggu depan apalagi bulan depan. Secepatnya begitu. Betul. Dan disitulah kemudian kami setelah kemudian gencatan itu, maka kemudian yang diperlukan adalah membuka koridor kemanusiaan sehingga kemudian relawan, bantuan itu bisa masuk untuk kemudian membantu masalah yang ada di dalam. Gitu. Baik, kita tentunya terus berdoa ya setiap harinya untuk kondisi di Gaza semakin membaik, tidak ada lagi blokade bantuan, mereka bisa hidup seperti kita yang berada di Indonesia ini setidaknya bisa merdeka, begitu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan juga keterangannya Bang Arief dan juga Bang Faisal, sehat selalu semuanya. Terima kasih.